Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanovianti dari Prodi Manajemen Regulators dengan nomor NIM 28921500265, ingin membahas materi tentang strategi pemasaran online untuk mata kuliah Digital Business dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, SPD, MPDE. Strategi pemasaran digital. Pemasaran digital adalah salah satu strategi pemasaran untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Banyak teknik dan praktek yang harus diterapkan dalam kategori pemasaran digital online. Dengan adanya ketergantungan pemasaran offline, membuat bidang pemasaran digital menggabungkan elemen utama lainnya seperti ponsel, SMS, menampilkan iklan spanduk, dan digital luar. Dengan menggabungkan strategi pemasaran offline dan online, maka kegiatan promosi lebih maksimal. E-commerce dikembangkan dengan melihatnya sebagai suatu bisnis di mana ada dua hal yang penting, yaitu memilih pangsa pasar di mana perusahaan akan beroperasi dan mengembangkan bauran pemasaran untuk setiap pangsa pasar yang dipilih. E-commerce adalah cara pemasaran yang berbeda dari pemasaran tradisional, terlepas dari jenis peraturan perusahaan itu sendiri. Maka strategi pemasarannya perlu disesuaikan. Bauran pemasaran yang digunakan adalah bauran pemasaran jasa, yaitu produk, harga, tempat, promosi, orang, bukti fisik, dan proses. Digital marketing memiliki banyak cara sesuai dengan produk, layanan, dan target konsumen. Adapun beberapa strategi pemasaran online adalah sebagai berikut. Yang pertama, Search Engine Optimization atau SEO. Strategi pemasaran online yang pertama adalah SEO atau Search Engine Optimization. Tujuan SEO sebagai sarana pemasaran online adalah agar website Anda muncul di halaman pertama Google. Namun, ini dilakukan tanpa penggunaan iklan melalui Google AdS, sehingga kunci keberhasilannya terletak pada konten yang disajikan dalam proses website perusahaan. Saat ini SEO menjadi dua, yakni sebagai berikut. SEO one page atau optimasi SEO di dalam website itu sendiri. Hal ini dilakukan melalui pembuatan konten SEO friendly. SEO off page, optimasi SEO yang berasal dari luar website, yakni melalui penambahan backlink. Lalu teknisial SEO, optimasi website secara teknis agar mudah di-ranking oleh Google. Yang kedua adalah pay per click atau PPC. Pay per click adalah pemasaran produk menggunakan iklan berbayar, di mana nantinya Anda akan membayar jasa promosi sesuai jumlah klik yang dilakukan oleh konsumen. Keuntungan menggunakan pay per click sebagai sarana pemasaran adalah sebagai berikut. Mengontrol budget yang dikeluarkan untuk iklan, mengatur target konsumen, bebas memilih platform, tempat menampilkan iklan sesuai kebutuhan usaha, mengatur durasi, dan penampilan iklan. Yang ketiga, konten marketing. Salah satu strategi terbanyak yang dilakukan pada media pemasaran online adalah melalui konten marketing. Anda dapat membuat artikel, infografis, e-magazine, atau video untuk diunggah di website maupun media sosial. Yang keempat,
Affiliate marketing. Selanjutnya, strategi melakukan pemasaran online adalah bekerja sama dengan perusahaan lain untuk saling memasarkan produk dan membagi keuntungan. Hal ini tak hanya berpeluang pada peningkatan penjualan, namun juga memperluas produk usaha Anda sehingga semakin dikenal di banyak kalangan. Lalu ini ada tipe pemasaran digital. Yang pertama, pemasaran melalui suhel, disebut komersial atau email marketing. Penggunaan email dalam bisnis dapat membuat pengiriman informasi atau promosi mengenai produk dan jasa. CAN-SPAM ACT adalah sebuah hukum yang menetapkan aturan-aturan untuk komersial. Nah, yang kedua itu ada Sender Core. Sender Core adalah sebuah layanan gratis di mana algoritma Sender Core memberi rating terhadap reputasi setiap alamat IP server mail yang dengan skala dengan mengumpulkan data lebih dari 60 juta mailbox di ISP besar. Mereka merekam apakah orang sering melakukan subscribe atau melaporkan spam dari pengirim tertentu dan kemudian memberi skor pengiriman berdasarkan pemantauan tersebut. Lalu yang ketiga, memanfaatkan Google Businessku. Jadi strategi pemasaran online yang selanjutnya adalah dengan menggunakan Google Businessku. Fitur ini diciptakan oleh Google untuk membantu setiap usaha mandiri, UMKM maupun tingkat perusahaan besar untuk dapat mengembangkan dan memperkenalkan bisnis mereka pada konsumen. Lalu yang keempat ada menggunakan media sosial, ADS ya. Banyak sekali cara untuk mendapatkan promosi produk. Salah satunya dengan menggunakan bantuan media sosial. Platform media sosial yang paling banyak digunakan saat ini adalah Facebook, Twitter, dan Instagram. Kemudian yang kelima, melakukan riset keyword. Riset keyword ini adalah langkah yang terbukti sangat efektif untuk meningkatkan strategi pemasaran online dari produk bisnis Anda. Apabila Anda melakukan sebuah situs, maka sangat penting untuk membuat strategi konten yang baik dengan target keyword yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan produk bisnis Anda. Yang keenam adalah menentukan tujuan dan anggaran yang tepat. Melakukan riset pasar dan pesaing bisnis yang sangat penting untuk dilakukan. Namun, Anda juga harus memperhatikan tujuan dan anggaran yang Anda miliki untuk membangun sebuah bisnis. Pastikan untuk selalu melakukan manajemen keuangan dan berdiskusi dengan stakeholder yang terkait agar lebih fokus pada tujuan utama. Lalu yang ketujuh, membangun jaringan luas. Contoh strategi pemasaran produk yang terakhir adalah mengembangkan relasi yang luas. Relasi yang luas dapat dicapai dari berbagai media sosial, website, iklan, face-to-face, dan metode lainnya. Yang paling penting di sini adalah kita harus menunjukkan citra perusahaan kita yang baik kepada konsumen, sehingga jaringan yang dibuat dapat terus berkembang lebih dan baik dan memberikan efek yang positif pada brand Anda. Lalu ini langkah-langkah pemasaran digital. Langkah-langkah pemasaran digital dalam aktivitas pemasaran digital terdapat istilah AIDA atau Awareness, Interest, Desire, dan Action. Khususnya dalam proses memperkenalkan produk atau jasa
ke pasar. Awareness atau kesadaran dalam ranah digital, pemasar membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan terlebih dahulu di media sosial. Lalu yang kedua ada interest atau ketertarikan. Ketertarikan muncul setelah membangun kesadaran pada konsumen. Sistem offline, konsumen langsung mencari informasi pasar. Sistem online, konsumen mencari tahu tentang produk melalui mesin pencari atau Google, Yahoo, dan lain-lain. Yang ketiga adalah desire atau keinginan. Timbul keyakinan pada konsumen sehingga berkeinginan untuk mencoba produk atau jasa. Yang keempat adalah action, tindakan tahap terakhir sebagai penentu dari pihak konsumen terhadap produk atau jasa. Lalu manfaat pemasar digital. Yang pertama, menghubungkan usaha yang dimiliki dengan konsumen di internet. Saat ini, konsumen sudah tidak lagi mencari informasi mengenai suatu produk, barang atau jasa melalui halaman iklan baris. Setidaknya 80% konsumen menggunakan internet untuk memperoleh informasi mengenai produk, barang atau jasa dengan lebih mudah dan nyaman. Lalu yang kedua, menghasilkan penjualan yang tinggi melalui digital marketing. Anda dapat menjangkau lebih banyak yang Anda targetkan. Anda juga dapat menghasilkan prospek dan mencapai peningkatan penjualan sampai dengan 24%. Pemasaran digital membuka jalan upaya pemasaran yang akan membuahkan hasil dengan menguntungkan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.